Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik teruna, sebelum kita mulai IHMPT, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini untuk mengucap syukur atas berkat melimpah yang Kau berikan. Terima kasih untuk hari baru ini, terima kasih untuk kesempatan menghirup nafas kehidupan. Sekarang kami akan ber-IHMPT dari rumah kami masing-masing. Tolong bantu kami untuk tetap fokus dan hikmat beribadah walaupun dari jarak jauh. Tolong jaga hati dan pikiran kami agar terpusat hanya kepadamu. Sertai kami Bapa, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 11. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dengan judul Tuhan Tempat Perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang-orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik-adik yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali. Walaupun dalam jarak yang memisahkan kita, tetapi tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, dan tetaplah bersukacita. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-13, sebagaimana yang telah dibacakan oleh teman kita. Nah, adik-adik yang terkasih, sudah beberapa minggu ini kita tinggal di rumah saja. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Memang hidup kita berubah
dari biasanya. Dan mungkin ada yang sudah mulai bosan, ada yang sudah bete di rumah, ada yang mulai merasa tertekan. Kok gini-gini terus ya? Kok di sini lagi, dan orang ini lagi, ketemu ini lagi. Nah, seandainya ada orang yang datang dan menawarkan bahwa aku akan menolong kamu untuk keluar dari situasi ini, kamu akan kembali hidup normal tanpa tekanan, tanpa rasa takut, dan lain sebagainya. Adik-adik, bagaimana rasanya? Yang pasti kita pasti senang. Yang pasti bahwa ada rasa plong. Kita akan lepas dari situasi yang tidak biasa ini. Ini baru tawaran manusia loh. Tawaran manusia untuk melepaskan kita saja, kita sudah merasa senang, kita bersuka cita. Nah, adik-adik, bangsa Israel dulu pernah merasakan hal yang sama. Ketika mereka menjadi budak di Mesir selama kurang lebih 40 tahun. Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup sebagai budak belian, kerja paksa. Mereka hidup dalam keterbatasan gerak, ya. Bahkan mereka tidak punya kebebasan untuk beribadah kepada Allahnya. Lalu Alkitab menyaksikan kepada kita dalam Keluaran pasal 6 ayatnya yang keempat dan kelima, dikatakan bahwa Aku Allah telah mendengar erangan atau suara seruan dari umat Israel, dan karena itu Aku akan membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perbudakan yang menindas mereka. Nah, adik-adik mendengar pesan ini sekali lagi, rasanya lepas dari tekanan hidup, lepas dari kukungan, lepas dari keterikatan, dan yang pasti akan senang luar biasa. Sebab ini bukan tawaran dari manusia, ini tawaran dari Allah. Allah yang akan memberi pertolongan, Allah yang akan membebaskan umat Israel dari penderitaan mereka. Tapi adik-adik, tawaran Allah untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu tidak langsung mereka rasakan. Ini bukan simsalabim, abrakadabra lalu jadi. Tetapi Allah melakukan lewat proses yang Tuhan kerjakan melalui Musa dan Harun, dengan pesan kepada mereka bahwa mereka harus mengatakan dan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Musa dan Harun lalu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Mereka diberi tongkat untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Dan ini kuncinya. Sekali lagi, mereka harus mengatakan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan mereka harus melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Ini kuncinya. Dengan demikian, maka kuasa Tuhan akan menyertai dan
terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam proses ini semua tidak berjalan dengan mudah, bukan tanpa tantangan. Musa dan Harun menghadapi tantangan dari Firaun yang keras kepala, yang sombong, keras hati. Ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun, lalu dilemparkan tongkat mereka dan berubah menjadi ular, Firaun tidak langsung tunduk dan mendengar apa yang mereka sampaikan supaya Israel dibebaskan. Tapi justru Firaun mengundang para ahli-ahli jampi, tukang-tukang sihir Mesir, dan diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Bahkan mereka melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Adik-adik, sama perbuatan besar yang dilakukan oleh mereka. Tapi yang membuatnya berbeda dengan Musa dan Harun, bahwa ketika beberapa saat ular-ular dari Musa dan Harun menelan habis ular dari para sihir dan ahli jampi Mesir. Ini mau mengatakan, ini mau menyaksikan bahwa Allah Israel kuasanya lebih besar dari segala kuasa dunia. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa Firaun, lebih besar dari kuasa ahli jampi dan para sihir di Mesir. Tangan Tuhan Allah lebih besar dari penderitaan, dari tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pesan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bahwa menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan dan tekanan-tekanan hidup seperti yang kita alami saat ini, adik-adik, kita percaya bahwa Allah mendengar setiap seruan doa kita untuk melepaskan kita dari ancaman virus, penyakit yang mematikan, bahkan dengan berbagai akibat yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kita. Bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupan kita yang tidak biasa ini. Perintah Allah yang harus kita lakukan. Saat ini Allah memakai pemerintah untuk menolong kita keluar dari persoalan. Yang harus kita kerjakan adalah mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah saat ini. Tinggal di rumah dan hidup sehat. Yang kedua, bahwa Tuhan memberi kuasa untuk melawan rasa takut. Tuhan memberi kuasa untuk melawan kejenuhan kita dengan terus berdoa. Karena itulah kekuatan kita. Doa seperti tongkat di tangan Musa dan Harun yang dapat membuat mujizat, yang menguatkan kita. Karena itu tetaplah adik-adik setia untuk berdoa. Dan yang ketiga, bahwa sekalipun pergumulan, sekalipun tantangan kita berat saat ini, tapi kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi. Kuasa itulah yang akan menolong kita untuk melewati
bahwa Allah mendengar seruan kita? Tetaplah setia dan teruslah berdoa, karena itulah kekuatan kita seperti tongkat di tangan Musa dan Harun. Dan yang ketiga, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kuasanya melampaui, kuasanya lebih besar dari segala persoalan dan penderitaan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita adik-adik. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami menyerahkan pemberian sukarela sebagai tanda persembahan tubuh, jiwa, roh, dan segenap hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama dan demi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu selalu jadi pelita bagi hati kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Sebulan sudah kami beribadah di rumah saja, menjalani social distancing yang sekarang berkembang menjadi PSBB. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan fisik dan mental yang masih boleh kami rasakan. Kiranya Engkau saja yang memberikan kami kekuatan untuk tetap bertahan di tengah pandemi ini. Kami yakin dan percaya semua ini akan berakhir, bahwa semua yang terjadi boleh jadi karena kehendak-Mu. Kami mau berserahnya kepadamu Bapa Sang Empunya kehidupan, karena tanpa-Mu, apalah kami. Bapa, kami yakin Kau akan pakai pemerintah negara kami sepenuhnya untuk menyatakan rancangan terbaik-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah kami, bantu kami sebagai warga negara untuk menaatinya demi kepentingan bersama. Ini saat di mana rasa kemanusiaan kami diuji, saat di mana kepala dan hati berjalan bersama agar semua yang kami lakukan bisa berdampak baik dan positif
bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua orang di sekitar kami. Pakai gerejamu di seluruh dunia untuk mendukung kebijakan pemerintah, bangsa, dan negara masing-masing, dan bukan menentangnya. Di saat semua panik dan buta hati, bantu kami anak-anakmu untuk menjadi terang, untuk membantu dan bukan menunggu untuk dibantu, untuk memahami, bukan menuntut untuk dipahami. Bapa, untuk para teruna yang menjalani pembelajaran jarak jauh, tolong bantu para teruna untuk tetap fokus belajar dan mendapat hasil yang terbaik walaupun dari rumah saja. Untuk para orang tua yang bekerja dari rumah atau harus tetap ke tempat kerja setiap hari, Bapa tolong berikan kesehatan dan kekuatan baik fisik maupun mental. Untuk para tenaga medis dan relawan yang bertugas di garda terdepan, Bapa, tolong berikan mereka kesehatan, fisik dan mental yang selalu optimal setiap hari, agar mereka pun tidak terpapar. Jaga mereka, Bapa. Untuk para pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah masing-masing, Bapa lawat mereka. Tolong temani mereka melewati saat-saat sulit ini, agar mereka tidak putus asa dan merasa sendiri, agar mereka dimampukan untuk senantiasa berjuang, kembali sembuh dan pulih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang Maha Kuasa. Ampuni salah dan dosa kami. Bantu kami untuk semakin baik dalam bertindak, berpikir dan berkata-kata, agar terang-Mu bercahaya selalu dimanapun Engkau tempatkan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.